Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu Laravel. Laravel merupakan salah satu framework PHP yang dikembangkan oleh Taylor Otwell. Laravel ditulis di bawah lisensi MIT dengan konsep MVC, yaitu Model View Controller, dan didukung oleh server Apache apa ini nggak tahu. Terus Laravel itu membuat sebuah web dengan sintak yang sederhana, elegan, ekspresif, dan menyenangkan. Tujuannya apa? Yaitu buat mempermudah coding dalam membuat sebuah produk web. Terus kayak Laravel tuh memang dapat mempercepat dan mempermudah development website. Nah, terus Laravel tuh mempunyai beberapa versi, yaitu dari versi 1 sampai sekarang udah versi ke-11. Software pendukungnya ada Windows, koneksi internet, Composer, dan SunPP. Composer, apa itu Composer? Composer merupakan utility untuk mempermudah manajemen mendownload library PHP. Nah, setelah itu di sini ada proses instalasi Composer. Kalian bisa searching di website kayak composer.com.id atau apa. Terus kita install aja si Composernya. Setelah itu kita cek kondisi Composernya apakah udah benar-benar bisa digunakan atau tidak. Nah, ini bagaimana membuat project di Laravel. Ya udah kita mungkin bisa langsung aja kita praktekkan. Oke, sekarang kita buka ke websitenya Laravel, terus kita cari versi 11 ya guys, versinya yang 11 yang terbaru. Setelah itu kita copy kita kan mau buat project Laravel yang baru ya, kita copy dulu yang ini. Terus karena aku mau buat projectnya itu di folder yang ini, jadi aku pilih yang ini dulu. Open in terminal, buka di terminal, terus aku bakalan ngepaste ini. Anak politeknik udah jarang bilang gitu ya belakangnya. Nah, selanjutnya kita ganti example app-nya. Jadi ini terserah kalian yang mau namanya apa. Aku di sini mau namanya Laravel Learn. Laravel Learn. Kita tunggu. Nah, ini bakal creating Laravel project. Setelah itu kita tunggu deh. Gak apa-apa. Nah, ini sedang di-download, guys. Nah, jadi aku mau buat projectnya tuh dengan nama Laravel Learn. Jadi habis ini tinggal kita enter. Nah, kita ini tunggu dia sedang prosesnya. Ini emang agak lama. Ini proses mendownloadnya. Terus kalau ini juga tergantung jaringan, guys. Ya, benar kata Odi, ini tergantung jaringan. Satu hotel. Udah resepsionisnya pucat gitu kan, oke, nggak terlalu mikirin kayak udah gitu. Udah masuk ke atas, udah tuh udah naruh koper bla 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 gitu. Turun lagi buat cari makan keluar. Ada tuh warung, mampir tuh berdua sama anaknya. Kayak Mereka berdua bohong. Ibunya sama saudara tuh. Terus untungnya apa tuh mbak? Bukan sendiri yang keluar. Mamanya berdua. ikut. Terus tuh tanyain tuh sama yang penjual, loh nih dari mana gitu. Itu dari hotel situ. Orang mana emang? Bukan orang Bandung ya gitu. Bukan, emang kenapa bu? Gitu. Tadi kamu bilang di mana? Dari mana gitu? Hotel Sono bu gitu. Terus pas ibunya bilang hotel Sono gitu. Itu kan udah gak kepake. Kita tunggu, yay. Aika lagi gosip, guys. Storytelling. Pas saudara aku kan kayak kaget gitu. Oh iya. You nge-record? Gitu kan. Tapi Iya gitu. Ya, gue bencana. Ibunya, Nah, ini udah guys, udah ke belum. Sudah, selanjutnya itu kita ketik cd Laravel Learn. Enak banget asli. Seperti Allah. Setelah itu kita masuk deh ke VS Code pakai kode spasi dot dua kali Thank. satunya rumah sakit sama temen-temennya.
Ini kayaknya karena Aika juga memperlambat jaringan deh. Kita udah masuk ke VS Code-nya. Aku kayak gitu kan, terus kayak iya, Om Seza tuh sering ngalamin kejadian. Oke, selanjutnya kita bakal ngubah sesuatu yang ada di .env. Berarti ini ya. Nih, yang awalnya SQLite kita ubah jadi MySQL biar dia dapat terhubung ke database. Tapi aku Ya, localhost, DB connection-nya. Terus ini kan awalnya di komen ya guys ya. kan udah tutup ya. Kita buka komennya. Tinggal masukin. Nah, Biasanya itu dia terus si session drivernya tetap enggak. Terus yang DB database-nya kita ganti jadi Laravel Learn. Tapi dia record ya. Iya. Selanjutnya si session drivernya kita ganti jadi yang awalnya database jadi file. Nah, terus kita masuk ke database Thank you. PHP. Thank you, Maya. Nah, di database.php ini kita ganti defaultnya yang awalnya SQLite jadi MySQL. Setelah itu kita buka si oh iya guys, di sini aku lupa menyalakan XAMPP. Iya. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Wait, start lagi. Nah, udah kita cek di sini adminnya. Wih, keren. Wait guys, loading. Mana pensilnya? Ada. Di sini ya. Heeh. Nah, di sini kita bakal buat database baru. Namanya kamu kasih apa, Is? Laravel. Nama database-nya yaitu Laravel Learn. The create. Nah, oke, di sini kita udah punya nama database-nya. Jadi view, aku bakal menjelaskan sedikit tentang view. View adalah bagian yang bertugas untuk menampilkan tampilan ke pengguna. Laravel menggunakan Blade sebagai engine templating. Jadi kita bakal berulah ke VS Code-nya, terus kita tutup dulu config-nya. Kita akan ke research dan ke view. Nah, di sini view-nya kan udah ada welcome Blade PHP. Kita akan menambahkan view baru. Nah, selanjutnya kita bakal menambahkan file baru di view. Namanya home.blade.php. Terus kita chat save tanda seru dan ini bakal muncul seperti ini. Terus di sini kita bisa tambahkan di bodinya kita bisa tambahkan H1. Terus kita ketik kayak ini adalah halaman home. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang controller. Apa itu controller? Controller itu bertugas menangani permintaan HTTP dan memprosesnya sebelum dikirim ke view. Nah, selanjutnya kita akan membuat controller. Kita open terminal ya guys, buka terminal kita di VS Code. Setelah itu kita untuk membuat si controller kita harus ketik PHP artisan make bentar, salah guys, make _2 controller view, karena kita buat view ya, jadi view controller. Kita cek dulu benar atau enggak PHP artisan make controller view controller, terus kita enter. Nah, di sini kita udah buat si view controllernya. Jadi si view controllernya tuh terletak di folder app, terus di http. Nah, ini udah kebuat deh view controller PHP. Nah, udah ada. Terus
Oke, jadi kita akan menampilkan halaman home. Maka kita akan menggunakan function apa coba? Oke, kita di sini pakai public function. Public function. Terus kita kan mau nambahin halaman home. Kurung. Terus kita pakai kurung kurawal. Nah, selanjutnya di sini aku tulis return. Wait guys. Return. Terus view. Dan di sini aku akan nambahin home. Itu punya Xiaomi tahu. Lalu. Seperti itu guys. Apa sih kok Selanjutnya aku akan membahas tentang routing. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan URL dan menghubungkannya ke fungsi atau controller. Nah, routing itu terbagi menjadi dua, yaitu routing tanpa controller dan routing dengan controller. Oke, selanjutnya kita akan ituin route. Kita ke web PHP. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan controller, kita copy dulu ini. Ini tanpa controller. Nah, untuk ini kan pakai ya root, terus kita get. Nah, slice ini untuk URL yang bakal kita sambungkan. Jadi contohnya aku pakai home. Ya, jadi ini URL yang bakalan kita akses ya guys. Yang ini. nyalain bisa Cihana Jika kita ingin menampilkan tampilan home, berarti kita akan masuk ke kita mengakses URL home, maka kita akan masuk ke tampilan home. Nah, selanjutnya kita akan mengakses Laravelnya. Maaf ya guys, lola dikit. Kita akan nyalain dulu si itunya Laravelnya, itu PHP artisan kita enter. serve. Selanjutnya kita enter dan boom. Oke, jadi ini udah ke running. Kita salin. Wait. Kok jadi putih? Nah, tampilannya bakal seperti ini ya guys. Ini tuh ya. Nah, tampilannya tadi itu selanjutnya saya akan jika kita mencontohkan tambahkan di sini slice home, yang menggunakan maka kita akan controller. back ke halaman home. Oke, selanjutnya aku akan mencontohkan apabila kita menggunakan controller. Ini kita komen dulu, nggak apa-apa, biar nggak kebaca. Oke. Enter. Ini ketika Controller menggunakan controller. ini guys, Oke, kita ketik root dan terus di sini aku bakalan pakai controller kan, karena kita akan memakai controller. Jadi kita masukin di sini buat view grup controller, karena kita bakalan menginput si view controller. Terus ya grup dalamnya ini kita kasih Class. function kita tambahin class. home. Ya, Atau karena di bisa sini juga kita diganti. pakai ini. Kita ketik grup. Setelah itu kita masukkan functionnya ini home dan tambahin ini. di sini Terus setelahnya kita tambahin masukin kurung nama kurawal. dari functionnya. Dan di sini kita masukin root lagi. Nama functionnya klikkan home ya. Terus di sini kita tulis Terus lagi kita nama function tambahin itu. metodenya, yaitu di sini aku tambahin get.
Setelah itu kita masukin URL-nya yang mau kita panggil. Karena di sini aku udah buat home ya, jadi aku akan buat untuk blog. Iya bentar guys, jangan lupa pakai blog. Atau di sini saya Terus ingin di buat sini ganti kita nama misalkan functionnya juga samain aja blog. Terus juga untuk blog. name-nya name ini kita juga pakai blog. index.blog. Jangan Nama lupa ini titik saya koma nyalain ya. lagi. Biar ini kita nyalain lagi ya guys. Karena kita udah buat karena kita buatnya yang blok. Kalau misalnya di sini home berarti kita harus matiin yang atas. Nah, di sininya saya akan ganti nama Nah, terus di sini aku akan mengganti nama functionnya jadi blok Nah, di sini untuk itu mereturn saya akan si menambahkan file baru dengan nama halaman blog. Terus di bagian view aku bakalan menambahkan si untuk laman blog .blad.php. Seperti biasa shift ini salah, shift tanda seru. Terus kita pakaiin H1 buat udahlah. Nah, terus kita akan menggunakan view controller untuk blog. melihat public functionnya si blog di sini. Kita pindah. Caranya di sini Kalau kita mau mengakses pakai blog, slash blog. kita akan menggunakan view controller. Nah, ini udah masuk ke halaman blog. Seperti itu guys. Jadi aku akan menjelaskan tentang migration. Migration adalah cara Laravel untuk mengelola versi database, memungkinkan kita membuat atau mengubah tabel secara terstruktur. Bagaimana cara membuat migration? Itu kita kembali ke terminal si VS Code. Wait guys. Kita beralih ke sini, kita bakalan buat si PHP artisan make wait guys. Caranya itu kita Make kita bikin migration, kita di terminal kita tulis terus kita PHP tambahin create karena kita mau buat table. Sini aku mau namainnya produk. artisan make Terus jangan lupa tambahin table. migration. Oke, migration. Nih, migration tuh letaknya di mana? Ditutup dulu. Migration itu letaknya di database. Nih, di sini Misalkan migration. kita mau buat produk ya. Kita udah membuat table nih, produk table.php. Nah, seperti itu guys. Nah, itu kayak seperti tablenya gitu loh guys. Nah, ini baru ada si table ID sama ini timestamps-nya. Di sini kita akan menambahkan nama dan nama produknya dan harga. Nama Di produk sini dan kita harga. untuk nama kita ID-nya bisa kita pakai ketik string. Terus ininya kita ketik nama. Terus yang di sini kita bisa pakai apa coba? Salah. Bentar guys. Nah, di sini kita buat harga bisa pakai integer. Hana pakai string. Pakai harga. Nah, seperti ini. Nah, ini yang namanya migrate. Nah, kalau misalnya kita mau nampilin si table ini ke PHP MyAdmin ya. Ke apa? Ya, ke localhost PHP MyAdmin
kita bisa ketik PHP Artisan Nah, jadi ini tuh namanya tuh migration ya. Nah, oke. Berarti tabelnya sudah dibuat. Jadi kita lihat ke refresh dulu ya guys ya. Lalu kalau kita mau nampilin Nih, table si ini tabelnya dalam, udah kebuat. Seperti ini guys. jadi kalau Oke, kita coba cek apakah di sini ada tabel produk. Yes, ada guys. Tampilannya seperti ini karena belum ada isinya. Balik lagi dulu ke sini. Setelah itu, dan selanjutnya guys, di sini tuh ada model. Model itu adalah representasi dari tabel dalam database yang berhubungan dengan logika bisnis aplikasi. Nah, cara buat model kita pakai ke terminal. jadi di sini kita Sedikit itu ya, udah PHP Artisan nih model. Di sini kita ketik aja nama modelnya apa. Di sini aku mau buat produk. nih dia udah keluar. Nah, oke, udah kebuat. Dan bakal tampil di mana? Ayo. Di app, di models ini ada produk.php seperti itu. Nah, untuk menyambungkan itu kita pakai protected table sama protected label. Pertama tabelnya Nah, untuk kita masukin nama menyambungkannya tabelnya itu, itu apa. Di sini kan kita namanya tulis kan di produk jangan lupa titik koma. Selanjutnya ada protected label di sini kita di situ di mana tadi. yang mau melorot laptop aku. Di sini ada nama dan harga ya guys ya. Jadi ya gitu. Nama dan harga. Kita tulis produk. Jangan lupa titik koma. Nah. Dan selanjutnya ada seeder. Seeder itu digunakan untuk memasukkan data dummy ke dalam database. Jadi biar datanya itu yang kayak gitu loh guys. Nah, kita kembali ke terminal. Kita buat deh PHP Artisan make make seeder. Masukin nama itunya produk seeder. Ini kita enter. Nah, udah kebuat deh. Database. Ini kita udah buat si seedernya, letaknya di sini nih. Nah, dan bentuknya itu seperti ini. Seeder Cara itu ada di memasukkannya sini, ya. yaitu kita Tuh. pakai ini. Kita pakai yang Facades ya guys. Produk seeder itu Terus kayak gini, guys. pakai kita panggil tabelnya. Nama tabelnya apa? Produk. Untuk membuatnya itu Selanjutnya, kita tulis salah guys, bentar guys. BB. Di sini kita pakai apa coba? Insert 2.2 insert si table. terus di sini kita masukin tadi fieldnya tuh, ada nama, namanya itu apa ya, misalnya menulis di sini kursi. Jangan lupa titik koma, pakai koma. Produk. Itu kita itu buat si harga. Bentar guys, Insert harganya misalnya di sini aku menulis 300. Aduh guys, bentar. 300.000. ini nama. Oh, Jangan lupa pakai titik koma.
Selanjutnya jika kita ingin menampilkan semua ini Nah, tuh ke kalau dalam kita mau database, nambahin dia ke dalam ya database, berarti kita pakai PHP kita bakal pakai artisan perintah PHP db artisan seed, terus kita pakein class db minnya min seed, class, terus min sama class, dengan produk seeder. sama dengan Teng. produk Nah, seeder. sudah bakalan muncul seperti ini. Ntar kita refresh dulu. Nah, bakalan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya Mana sih, lihat di mana sih? bentar. Di mana sih? Mana sih? Di database. Terus kita matiin. Salah. Dan ntar. Setelah kita komen dulu, guys. Oke. Nah, seperti itu. Terus kita lanjutkan, kita ketik di sini, ceng pakai shift, pakai dollar this. Itu yang Selanjutnya kita pakai kita matiin. call. Terus tambahin ini. Terus sini kita tambahin produk seeder. Kita komen ya. Kelas. Jangan lupa pakai titik koma. Di sini kita tulis variabel this. Dan di sininya kita ganti This. jadi seperti kayak Minus enggak. Lemari ko 5. Dan kita lihat refresh. Wait guys. Ham. Wait guys. sini Kita panggil dulu guys pakai ini. produk Ini dihapus saja. Visit. seeder. Nah, don. Terus kita coba lihat, Teng. Semoga bisa ya, guys. Nah, bisa. Jadi udah masuk dia kursi dan lemari. Plus bisa. Ya, sekian pembahasan dari aku. Mohon maaf terjadi jika banyak kesalahan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.